Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudara kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali pada tahun ini, pada kesempatan ini mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Bulan yang tentu di dalamnya banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan yang Allah berikan kepada kita adalah Ramadan dijadikan sebagai penghapus dosa-dosa. Tentu dengan upaya kita untuk memaksimalkan penghapusan itu dengan senantiasa melaksanakan amal-amal kebajikan dan amal-amal soleh. Saudara kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, di antara hikmah puasa Ramadan adalah sesuatu yang memang pada prinsipnya setiap amalan-amalan yang Allah syariatkan pasti di dalamnya terkandung sebuah hikmah. Bahkan bisa dikatakan hikmah tersebut merupakan hikmah-hikmah yang besar. Walaupun sebagian mungkin barangkali kita tidak mengetahuinya. Tapi pada dasarnya bukan lantas kita tidak mengetahui hikmahnya, lantas kita tidak mengerjakan perintahnya. Jadi pada dasarnya mengetahuikah kita hikmahnya maupun tidak, maka kewajiban kita senantiasa untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita sebagai manusia ini memang diberikan ilmu sangat sedikit. Disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan atau ilmu melainkan sangat sedikit. Ini ibadah puasa yang kita kerjakan ini memiliki hikmah yang begitu agung. Manfaatnya sangat berberkah. Sehingga dalam kondisi demikian mendudukan ibadah puasa pada posisi ibadah fardu dalam Islam. Apa di antara hikmah-hikmah tersebut? Yang pertama bahwasanya puasa itu saudara kaum muslimin yang berbahagia adalah barometer ataupun ukuran kejujuran iman seseorang. Iman kita akan dimintai kejujuran pada bulan ini. Melaksanakan suatu perintah dari Allah yang termasuk di antara ibadah-ibadah yang cukup berat. Bahkan bisa disebutkan sebagai kesempurnaan ibadah. Kemurnian cinta kita kepada Allah. Dan kita orang beriman juga merasa bahwasanya di balik perintah itu ada harapan besar yang Allah janjikan yang akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakannya. Kecintaan kita lah yang menyebabkan kita ringan untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Sehingga seorang pernah ditanya, apa sih indikasi seorang itu mencintai Allah? Maka dikatakan, seseorang dikatakan mencintai Allah ketika dia tidak menyelisih perintahnya dan juga tidak menyelisih larangannya. Maka hari ini iman kita akan diuji oleh Allah dengan syariat ibadah puasa. Maka kembali kepada kita, sejauh mana kejujuran kita, pengakuan keimanan itu. Karena kalau cuma sedang mengaku dengan lisan semua orang mampu, maka di sini Allah menguji. Allah mendatangkan sebuah syariat yang dikerjakan oleh lahir dan batin kita, bukan cuma sebatas ucapan. Bukan cuma sebatas ucapan. Tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Perbuatan yang mengandung barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hal lain yang juga dibarengi dengan ibadah puasa ini, banyak perkara-perkara yang menyenangkan hawa nafsu kita untuk harus kita tinggalkan karena larangannya. Dan kita harus taat kepada perintah Allah sebagai wujud pembuktian bahwa betul-betul kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, salasun man kana fihi wajada halamatul iman. 3 orang yang merasakan manisnya iman jika ia berada di atasnya. Siapa mereka?
an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahuma. Ya, yaitu orang-orang yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain keduanya. Ya, dan orang mencintai seseorang tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah, dan orang yang benci untuk kembali kepada kufuran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah hikmah pertama dari ibadah puasa Ramadan. Ya, jujurkah kita dengan keimanan itu? Maka kembalikan. Hari ini Allah menguji kita. Ya, menguji dengan menyeru kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan satu amalan yang sekaligus sebagai ajang untuk menguji keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudaraku yang berbahagia, semoga puasa kita diterima oleh Allah pada hari ini, dan mari kita senantiasa memaksimalkan diri tentu ya dibarengi dengan doa-doa. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, menyehatkan kita ya, dan membimbing kita sehingga kita dengan mudah bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Demikian subhanakallahumma rabbana wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.